Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan pernak-pernik pernikahan. Insya Allah di kesempatan ini Ustadz Aris Munandar akan berbagi terkait dengan hal-hal tersebut, antara lain hukum nikah dan motivasi menikah. Ada banyak hal yang memang nanti kita akan dapatkan dari beliau. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim yang akan dan sedang menjalani pernikahan yang sudah berjalan selama ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz Aris akan menyampaikan terkait hal tersebut. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama dari serial pembahasan tentang hukum-hukum keluarga. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang masalah hukum pernikahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah hukum asal pernikahan, maka kita jumpai ada beberapa pendapat ulama tentang hal tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahasanya hukum asal pernikahan adalah mubah, karena mereka menilai bahasanya pernikahan itu sebagaimana makan, sebagaimana minum, yang intinya adalah kenikmatan, kelezatan. Kalau makan dan minum adalah kenikmatan makanan, sedangkan pernikahan adalah kenikmatan hubungan biologis. Di sisi yang lain, terdapat juga sebagian ulama, tepatnya mazhab Zahiri, yang menyatakan bahasanya hukum asal menikah adalah wajib. Mereka melihat adanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah, dan mereka merasa tidak ada dalil yang memalingkan hukum wajib ini kepada hukum yang lain, sehingga atas dasar itu mereka berpandangan bahasanya hukum asal menikah adalah sebuah kewajiban. Dan pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, hukum asal dari menikah adalah satu hal yang dianjurkan, satu hal yang hukumnya mustahab. Mengingat terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi manusia, mendorong dan mentarghib manusia untuk menikah. Terdapat banyak dalil tentang hal tersebut, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan anjuran dan semangat anjuran untuk menikah adalah berbagai dalil, berbagai hadis yang menunjukkan pentingnya memiliki anak yang soleh. Di antaranya hadis yang terkenal di tempat kita, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu ila min thalathin." Jika seorang itu meninggal dunia, maka putus sudah kesempatan dia untuk beramal. Maka tidak ada baginya harapan untuk tambah ganjaran dan pahala, kecuali orang yang ada padanya tiga hal: sedekah yang mengalir terus pahalanya, ilmu yang selalu diambil manfaatnya meskipun orang yang mengajarkan telah meninggal dunia, dan yang ketiga awwaladin sholihin yada'u lahu, atau anak soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita agar memiliki amal yang tetap terus mengalir ganjarannya meskipun kita telah meninggal dunia. Dan di antaranya adalah memiliki keturunan yang saleh,
anak yang soleh yang rajin mendoakan kedua orang tuanya. Dan tentu anak soleh tidaklah bisa didapatkan sekedar berangan-angan. Tidak mungkin orang itu saya bercita-cita punya anak yang soleh, akan tetapi dia tidak mau menikah. Saya ingin punya keturunan yang soleh yang mendoakan saya, namun menikah satu hal yang tidak ingin dia kerjakan. Tentu ini sama dengan orang yang pingin kenyang, pingin makan, namun tidak pingin kenyang, namun tidak mau makan. Tentu satu hal yang mustahil. Maka hadis ini adalah hadis yang memotivasi untuk menikah. Demikian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada para pemuda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para anak muda, siapa saja di antara kalian yang sudah punya kemampuan finansial, maka hendaklah dia segera menikah. Maka Nabi SAW memotivasi para anak muda yang sudah punya penghasilan, meskipun tidak harus punya pekerjaan tetap, namun yang jelas sudah punya pendapatan, maka sudah punya kemampuan finansial untuk menikah, maka hendaklah dia segera untuk menikah. Maka inilah hukum asal dari menikah dalam Islam. Hukum asalnya adalah dianjurkan. Artinya hukum ini bisa berubah menyesuaikan kondisi dan keadaan. Maka menikah bisa menjadi satu hal yang hukumnya wajib manakala seorang itu punya kemampuan finansial untuk segera menikah, dan jika dia menunda-nunda nikah, maka dia dikhawatirkan dia akan terjumus ke dalam hal-hal yang haram. Ekstrimnya adalah zina atau penyimpangan seksual yang lain, rajin onani atau suka melihat gambar-gambar yang porno di televisi atau di internet atau yang lain. Orang yang khawatir jika tidak menikah dia akan melakukan hal-hal semacam ini, dan dia bukanlah tipikal orang yang bisa mengontrol syahwatnya, mengontrol birahinya, padahal dia punya penghasilan, punya uang, maka menikah baginya hukumnya fardu ain. Dia wajib bagi orang semacam itu untuk segera menikah. Berkaitan dengan masalah motivasi untuk menikah, maka Nabi SAW menyampaikan beberapa hadis yang menunjukkan manfaat untuk menikah, dan terutama menikahi wanita yang subur. Ada salah seorang sahabat yang datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, saya suka dengan seorang perempuan, namun setelah saya teliti, saya dalami perempuan tersebut perempuan yang mandul. Bolehkah saya menikah dengannya? Maka Nabi SAW mengatakan jangan. Orang tersebut kembali lagi menyampaikan apa yang dia katakan, dan jawaban Nabi untuk kedua kalinya adalah jangan. Kemudian orang tersebut masih saja mendesak Nabi. Dia ingin menikah dengan perempuan yang mandul tadi karena dia sangat mencintainya. Maka Nabi pun mengatakan jangan. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Hendaklah kalian menikahi wanita yang subur, punya potensi untuk punya anak atau bahkan punya banyak anak. Dan dia adalah al-wadud, seorang wanita yang sayang, yang romantis dengan suaminya. Karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat nanti. Demikian materi pengantar terkait dengan masalah hukum pernikahan yang mungkin nanti bisa kita dalami lebih lanjut nanti di pembahasan atau tanya jawab, bisa kita dalami lebih lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan Ustaz Aris, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bersama bahwa hukum dasar menikah adalah dianjurkan Ustaz.
Ada pertanyaan di mana banyak pemuda yang bisa dikatakan ngebet gitu Ustaz. Ngebet pengen cepat menikah gitu loh. Tapi mereka belum punya pekerjaan. Tadi disampaikan Ustaz bahwa memang mereka harus mempunyai pekerjaan. Katakanlah walaupun itu bukan penghasilan tetap, katakanlah pekerjaan tetap gitu loh. Bolehkah pemuda ini menikah tanpa mempunyai pekerjaan? Dalam hal yang lebih spesifik adalah pekerjaan tetap. Jika memang tidak diperbolehkan, bagaimana solusi terhadap itu? Ya, sebagaimana di hadis yang tadi telah kita kutip, kita sampaikan, Nabi memerintahkan pada para pemuda untuk menikah ketika dia sudah memiliki ba'ah. Ba'ah itu kemampuan finansial. Kemampuan finansial di sini sebenarnya tidak harus identik dengan pekerjaan. Yang jelas, yang penting dia punya duit, entah datangnya dari mana, yang itu dia bisa gunakan untuk menafkahi istrinya, untuk membiayai pernikahan dan menafkahi istrinya. Maka boleh jadi ada orang tua yang baik, orang tua kaya raya, dan takut anaknya terjumus dalam zina, maka menikah, gitu, kemudian dinikahkan, subsidi masih terus berjalan, sehingga dia bisa menikah dengan subsidi dari orang tua. Nah, itu pada kondisi tertentu Ustaz. Tapi apakah kemudian ketika memang orang tua mereka mampu, apabila tidak mampu apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya. Kemudian untuk biaya finansial menikah, di samping boleh jadi ada subsidi dari orang tua, boleh jadi juga ya ada penghasilan dengan pekerjaan. Yang penting semangat kerja, insya Allah kalau orang tua mau kreatif cari pekerjaan, peluang-peluang bisnis dan usaha, insya Allah akan dapat dan Allah akan bukakan jalan. Sebagaimana pepatah atau peribahasa orang Arab, jika ada tekad maka akan terbukalah jalan. Nah, maka tinggal keseriusan. Banyak orang yang menikah dalam karena sebagian orang itu malas kerja karena belum ada yang ditanggung. Nah, ketika belum nikah dia kerja itu aras-arasan, bisnis itu juga seenaknya. Untuk apa saya harus mempeng-mempeng kerja? Nah, maka dalam sebagian kasus dijumpai ada beberapa anak muda yang menikah tanpa belum punya pekerjaan, namun setelah itu karena ada kewajiban untuk nafkahi anak orang, akhirnya semangatnya bisa menggebu-gebu dan Allah bukakan pintu rezeki untuknya. Dan ya, seandainya mentok memang tidak ada jalan, ya, maka kewajiban pemuda ini adalah bersabar. Pemirsa yang kami hormati, terkait dengan pernikahan ini ada dua pihak ya, pemuda dan wanita. Di mana wanita biasanya sebagai objek Ustaz. Ini ada permasalahan yang mungkin cukup menarik bahwa ada seorang wanita yang dalam hubungan sosial dia terhadap laki-laki, apakah itu dalam hal berpacaran atau mungkin dijodohkan dan lain sebagainya, di perjalanan dia merasa dikecewakan oleh pasangan itu, sampai pada keinginan di dalam hatinya bahwa dia tidak ingin menikah, dia tidak akan menikah, yang itu kemudian menjadi hal yang dia rasakan sampai pada waktu-waktu tertentu, sehingga wanita ini bolehkah dia meyakini bahwa dia tidak akan menikah sampai mati karena dikecewakan oleh seorang laki-laki atau mungkin pasangan dia pada saat dia berhubungan. Gimana Ustaz? Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan tentang seorang perempuan yang boleh jadi bertekad bulat untuk tidak menikah selamanya atau bahkan sampai bersumpah tidak mau menikah, maka ada beberapa poin jawaban yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kita sampaikan, perlu kita nasihatkan kepada wanita tersebut bahasanya dunia itu tidak seluas daun kelor. Dunia itu luas.
tidak semua pria itu seperti apa yang pernah dia kenal yang bikin dia kecewa. Nah, jangan kemudian gelap mata, kemudian mengeneralisir keadaan. Semua laki-laki brengsek seperti dia. Nah, maka ini adalah sikap yang tidak objektif, sikap yang bukti bahasanya sebagai atau banyak memang karakter perempuan adalah menuruti perasaan, tidak berpikir secara objektif sehingga akhirnya mukul rata kemudian mengeneralisir permasalahan. Maka itu satu nasihat yang perlu untuk disampaikan kepada wanita semacam ini. Bahasanya tipikal laki-laki itu beragam, sangat banyak, seluruhnya tidak seperti perempuan atau laki-laki yang pernah dia jumpai. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hukum dari ucapan dan keinginan orang perempuan semacam itu, maka hukum asal pernikahan bagi laki-laki ataupun perempuan adalah mustahab, adalah dianjurkan mengingat banyaknya fadhail, banyaknya nilai-nilai positif yang akan didapatkan oleh baik laki-laki ataupun perempuan ketika dia menikah. Semisal ada di sana ada amal soleh melayani suami, di sana ada amal soleh menyusui anak, di dalam pernikahan itu ada amal soleh dengan berbagai macam kegiatan rumah yang semuanya adalah ladang-ladang pahala bagi seorang wanita. Maka jika seorang itu bertekad bulat untuk tidak menikah selamanya, maka berarti dia tinggalkan ladang-ladang dan sumber-sumber pahala yang demikian besar, yang setiap hari akan dia dapatkan ketika dia berkeluarga. Meskipun kalau perempuan ini adalah perempuan yang bisa mengendalikan birahi, bisa mengendalikan syahwat biologis, sama sekali memang dia tidak akan ada keinginan karena kecewa yang demikian berat sampai memupuskan syahwat biologisnya, maka syahwat biologis hilang karena faktor psikologis, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk terjumus dalam penyimpangan-penyimpangan seksualitas, maka boleh saja baginya punya tekad untuk tidaklah berdosa jika dia tidak menikah selamanya. Ditambah lagi terdapat sebuah hadis yang derajatnya hasan. Ada seorang perempuan yang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh-suruh oleh bapaknya untuk menikah dan dinikahkan, dia tidak mau. Maka Nabi minta kepada sang ayah untuk memanggil anaknya. Setelah di depan Nabi, sang anak perempuan ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum saya menjawab saya mau bersedia dinikahkan ataukah tidak, tolong jelaskan kepadaku apa kewajiban istri yang menjadi hak seorang suami. Maka setelah Nabi jelaskan, kemudian perempuan tadi mengatakan, demi Allah jika demikian saya tidak akan menikah selamanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari dan tidak menyalahkan dan tidak memarahi perempuan tadi, namun membiarkannya dengan apa yang dia katakan. Maka ini menunjukkan kalau dia tidak berdosa. Menyambung tadi yang Ustaz terkait dengan hukum asal nikah yang disampaikan Ustaz tadi, dianjurkan gitu loh. Lantas kapankah pernikahan itu dihukumi sebagai makruh atau haram itu Ustaz? Pernikahan itu menjadi satu hal yang hukumnya makruh atau satu hal yang hukumnya haram. Ketika pernikahan bisa menjadi hukumnya adalah haram ketika seorang laki-laki misalnya tujuan dari dia menikah adalah sekedar dia ingin dengan menikah itu menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, karena boleh jadi ada penyimpangan seksual yang dia miliki. Dia mendapatkan kepuasan seksual kalau istilahnya menzalimi istrinya, itu malah mendapatkan kepuasan seksual. Dan ini zalim dengan orang lain. Nah, tentu kezaliman adalah satu hal yang terlarang. La dharara wa la dirara, demikian Nabi sampaikan.
tidak boleh melakukan hal-hal yang memberikan madarat dan menyulitkan orang lain, menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Atau boleh jadi seorang itu menikah, semisal dia dulu pernah punya istri, kemudian dia cerai, dan istrinya itu dia lamar lagi, karena tujuannya sekedar ingin menyengsarakan istrinya. Maka supaya tidak kemudian pindah kepada orang lain, ya, dan setelah dia menikah dia pun tidak akan mempergauli istrinya ini dengan baik, berlaku kasar, dan ya boleh jadi isi rumah tangganya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ditempeleng, di ini. Maka jika tujuan menikah semacam itu, maka pernikahan adalah satu hal yang haram. Kemudian pernikahan adalah satu hal yang makruh manakala seorang itu mengetahui dirinya itu tidak bisa memenuhi kewajiban biologis. Dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi kondisi biologis istri, dan ini tidak dia ceritakan di depan. Bagaimanakah kondisinya? Akhirnya dia diterima oleh seorang perempuan. Maka akhirnya terjadilah pernikahan, terjadilah akad nikah, dan dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang suami di tempat tidur sebagaimana mestinya. Maka menikah bagi laki-laki semacam ini hukumnya makruh. Kemudian terkait dengan motivasi menikah tadi Ustadz, ada banyak orang yang kemudian dia mengalami penurunan motivasi dalam rangka membangun kepercayaan itu. Bagaimana seorang pemuda kemudian dia percaya diri untuk bagaimana dia meyakinkan banyak pihak, baik itu dari sisi keluarga, pihak pasangannya, atau mungkin pihak-pihak lain, sehingga dia kemudian termotivasi betul untuk bagaimana dia menjalani ini sesuai dengan syariat Islam. Ya, sering di antara kendala orang itu ingin menikah adalah boleh jadi masih dianggap anak kecil sama orang tua, atau dianggap belum punya penghasilan dan semacam itu. Maka padahal boleh jadi dia sudah termotivasi, mampu. Maka jika dijumpai kendala semacam ini, tentu sikap seorang muslim yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Sebagaimana disebutkan dalam maka seorang muslim hendaknya memiliki prinsip doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata utama seorang yang beriman. Ini kalimat ini, doa adalah senjata orang yang beriman, adalah kalimat yang benar, meskipun kalau dinisbatkan kepada Nabi, dia adalah hadis yang palsu. Namun itu benar. Seorang muslim hendaknya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesulitan yang dia alami. Kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah tentu membuktikan pada orang tua kalau dia sudah siap menikah. Dan di antara bentuk pembuktian dan meyakinkan orang tua kalau dia sudah mampu untuk menikah dan siap untuk menikah adalah melobi berkali-kali. Terus ngomong dengan berulang kali, dan yang ketiga dia buktikan secara realita dengan dia pun bekerja, punya penghasilan, punya uang, dan dia yakinkan orang tuanya kalau setelah saya menikah saya tidak akan mengganggu keuangan bapak dan ibu. Istri saya tanggung jawab saya. Percayalah, saya mampu. Maka dengan terus-menerus melobi dan menyampaikan kalimat-kalimat yang tegas, bahasanya dia akan bisa ngurusi istrinya dengan baik, insya Allah orang tua akan memberikan kemudahan. Pemirsa yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin Ustadz memberikan tips terkait dengan
pernikahan ini, terutama bagi pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi, bagaimana mereka mempersiapkan ini untuk masa depan mereka? Silakan Ustaz. Tips untuk tips seperti apa yang sebenarnya dimaksudkan? Terkait dengan bagaimana seorang pemuda atau mungkin seorang wanita untuk kemudian membangun kepercayaan mereka bahwasanya pernikahan menjadi solusi terbaik bagi mereka dibandingkan dengan beberapa hal yang dilakukan oleh banyak orang terkait dengan pacaran dan lain sebagainya, yang itu secara hukum syariat Islam tidak diperbolehkan. Bagaimana Ustadz untuk menghindari hal yang seperti itu sehingga mereka semua terhindar dari apa yang diharamkan oleh syariat Islam? Maka menjadi kewajiban para pemuda dan para pemudi muslim dan muslimah adalah meyakini bahwasanya hubungan pernikahan yang terbaik itu adalah dengan jalan pernikahan. Dan untuk menikah jangan pasang target muluk-muluk. Saya harus punya mobil dulu, punya rumah dulu, punya ini baru menikah. Saya harus selesai S2 dulu, saya harus begini-begini dulu. Tinggalkan kriteria yang muluk-muluk untuk menikah. Dan demikian juga bisa dengan membaca berbagai tulisan atau hadis dan ayat yang lebih detail membahas tentang masalah manfaat pernikahan, maka sehingga ada semangat untuk menikah dan bukannya semangat untuk pacaran. Demikian pemirsa, di kesempatan yang berbahagia ini kita sudah mengetahui secara detail terkait hukum menikah dan juga motivasi bagi kita. Harapan kami bagi pemuda dan pemudi, mari kita tekadkan hati kita bahwasannya dengan menikah adalah solusi terbaik bagi kita untuk menjalankan syariat Islam dengan benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.